Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Dian, sekali lagi dalam kondisi daring ya, masih kondisi daring. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan daring. Eh, Hari ini pertemuan ketiga ya. Alhamdulillah kemarin tugas-tugas kalian sudah Pak Dian lihat, alhamdulillah bagus-bagus ya. Pak Dian senang dengan tugas kalian, cuman ada beberapa anak yang susah sekali untuk mengerjakan. Nggak tahu kenapa itu ya. Terus gini, kemarin ada beberapa murid yang laporan kepada Pak Dian, Pak, jangan pakai YouTube, pakai Google Classroom aja, nanti langsung pakai tugas di sana. Nah, jadi maksudnya di Classroom itu sudah ada lembaran materi dan tugasnya. Nah, nanti anak itu tinggal mengerjakan tugasnya. Tapi ada beberapa anak yang bilang Pak Dian, Pak jangan di Google Classroom aja, ada penjelasannya. Nah, akhirnya gimana? Bingung toh Pak Dian? Iya, ada yang minta hanya Classroom dan ada yang minta videonya dijelaskan. Lah piye nang Classroom dijelaskan? Ya nggak bisa ya. Bisanya pakai video atau pakai YouTube ini. Terus gini, semisal Pak Dian memberikan langsung tugas di Classroom, bisa, Pak Dian bisa. Cuman kasihan teman-teman yang minta penjelasan. Nah, terus gini, apabila kalian langsung dari Classroom, jadi langsung download dari Classroom materinya sama tugasnya, kalian masih browsing-browsing di browser, sebenarnya itu juga memakan kuota, ya, sama aja sebenarnya. Jadi kemarin maksudnya gini, maksudnya salah satu murid tuh jangan pakai YouTube karena banyak memakan kuota, jadi pakai Classroom aja. Itu maksudnya. Nah, kalau pakai YouTube dan menghabiskan kuota, sebentar, kita harus berpikir cerdas dulu. Kalau kalian memakai browser atau browsing-browsing, kalian tahu nggak berapa MB ketika kalian memakai satu kali browser? Nah, coba kalian cek berapa. Nah, kalau kalian buka satu browser, kemudian kalian browsing satu saja, itu minimal 1-2 MB. Nah, itu masih browsing atau masih mencari, itu belum ketemu dengan apa yang kalian inginkan. Ya, kalau kalian dalam satu browsingan itu memilih 5 alamat, ya kalikan saja berapa itu. Terus ketika kalian kembali, nah, dari misalkan kalian membuka browser, misalkan kalian mencari eksponen di Google Dash, kemudian kalian klik salah satu alamat, nah itu sudah 2 kali. Kemudian kalian kembali lagi, itu sudah dihitung juga. Nah, itu sudah berapa kali alamat itu? Pertama Google, kemudian masuk mencari eksponen, kemudian kembali lagi, itu sudah ada 3 kali. Nah, 1 kali sekitar 1-2 MB. Nah, kalau kalian pakai YouTube ya, kalau kalian pakai YouTube, itu hanya sekali saja. Loh kok sekali saja Pak, bicara nih? Di-download. Di aplikasi YouTube tuh ada download. Ya. Lupa lah di-download lah gede lah Pak MB nih. Tidak. Tak Pak Dian tunjukkan ini. Yang di-download itu hanya 30 MB. Itu kualitasnya sudah 360. Sudah bagus sekali. Nah, dan 30 MB itu sudah di-download di YouTube kalian dan bisa diputar-putar. Kalau kalian masih belum paham, ya diputar lagi. Nah, kalau kalian browsing, nah berapa harus kalian mencari di browsing itu? Kalikan 1-2 MB. Sama saja. Enaknya di YouTube itu sudah masuk di HP kalian. Ya. Jadi kalian semisal, oh aku belum paham, bisa diputar lagi. Belum paham, diputar lagi. Dan tidak menghabiskan banyak kuota.
Di video Pak Dian tadi ya, itu ada 10 menit, itu hanya 30 MB. Mungkin kalau videonya Pak Dian yang 5 menit itu nggak sampai 30 MB. Ya, jadi kita harus berpikir lebih cerdas dulu. Browsing itu benar memang kelihatannya gak tidak melihat video. Tapi sama aja, sekali browsing kamu kena 1-2 MB. Dan itu kamu masih mencari. Kalau di YouTube kan Pak Dian sudah memberikan penjelasan, tinggal kalian membuat tugasnya gitu ya. Jadi kenapa kok Pak Dian memilih YouTube? Ya alasannya itu karena lebih hemat menurut Pak Dian. Nah, kalau kamu misalkan membuka YouTube, kemudian kan membuka downloadan kamu ya, itu matikan data seluler kamu biar tidak memakan paketan data kamu lagi. Jadi ketika lihat YouTube, dibuka downloadan, matikan data seluler, sudah. Silakan lihat di YouTube kamu. Itu tentang per materi ya. Materi yang kemarin kalian bukan materi ya. Hambatan kalian ketika kalian belajar di pelajaran saya. Tuh. Nah, hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Oke, siap-siap, silakan diperhatikan. Oke, sekarang kita akan belajar tentang eksponen atau perpangkatan. Tentunya ini bukan materi baru bagi kalian ya, karena udah kalian pelajari di SMP bahkan di SD atau sekolah dasar. Nah, ini hanya mengingatkan saja. Misalkan ada bentuk perpangkatan A pangkat N, ini artinya apa? Ini artinya A-nya itu dikalikan, A kali A kali A kali seterusnya ya, sebanyak pangkatnya. Kalau di sini pangkatnya N berarti dikalikan sebanyak N kali. Contohnya 2 pangkat 3, ini bukan artinya 2 kali 3, tapi ini artinya 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 3 kali gitu. 9 pangkat 5, oh berarti 9 kali 9 kali 9 sebanyak 5 kali. Oke? Jelas ya? Nah, itu masalah perpangkatan. Sekarang gimana kalau misalkan 2 pangkat 4, hasilnya berapa coba? 2 pangkat 4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya, hasilnya adalah 16. Gampang kan? Nah, sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? 5 pangkat 2002 dibagi 5 pangkat 2019. Nah, seandainya kalian nggak tahu sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan, mungkin kalian akan mengerjakan secara manual. 5 pangkat 2002 berarti 5 dikalikan sebanyak 2002 kali. Wah, tentunya besar sekali kan? Dibagi 5 pangkat 2019 artinya 5 dikalikan sebanyak 2019 kali. Besar juga, ini hasilnya berapa? Nah, akan mempermudah perhitungan kita kalau kita tahu sifat-sifat eksponen ya. Sekarang kita bahas sifat-sifat eksponen. Oke, sekarang kita bahas sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perpangkatan. Ini penting banget untuk kalian kuasai, karena selama 3 tahun ke depan kalian belajar di SMA, sifat-sifat ini akan sering kalian gunakan. Oke, jadi wajib kalian pelajari dengan serius untuk materi ini. Sifat yang pertama, A pangkat 0, berapapun nilai A, asalkan A-nya bukan 0 ya, untuk A bilangan real, itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau bukan 0 dan dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Ya, contoh, 2019 pangkat 0, berapa? Ya, pasti 1 gitu. Kenapa gak boleh 0? Basis atau bilangan yang dipangkatkan, jadi A ini bilangan yang dipangkatkan itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Oke. Nah, basis atau bilangan pokok itu gak boleh 0, karena kalau 0 pangkat 0 ini disebut bilangan tak tentu ya. Jadi selain 0, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, kalau kalian menemukan perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, basis itu bilangan yang dipangkatkan, yang basisnya sama, maka pangkatnya langsung aja dijumlahkan. Contoh,
2 pangkat 3 kalian kalikan dengan 2 pangkat 4. Ini nilainya akan sama aja dengan 2 pangkat 3 tambah 4, 2 pangkat 7. Oke, nilainya akan sama. Itu sifat kedua. Sifat ketiga, sebaliknya. Tadi kalau dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, yang basisnya sama ya. Kalau dibagi, pangkatnya diapain? Pangkatnya kalian kurangi. Contohnya, 5 pangkat 6 kita bagi dengan 5 pangkat 4. Maka hasilnya berapa? Ya 5 pangkat 6 dikurangi 4, 5 pangkat 2. Seperti soal tadi, 5 pangkat 2020 misalkan, kita bagi dengan 5 pangkat 2019. Kalian nggak usah nyari satu persatu. 5 pangkat 2020 itu luar biasa besar sekali hasilnya. 5 pangkat 2019 juga sama, sangat besar hasilnya. Tapi kalau kita pakai sifat ketiga ini, kita langsung dapat 5 pangkat 2020 ya dikurangi 2019, berarti 5 pangkat 1 ya 5, ya enggak? Nah, itu salah satu manfaat menguasai sifat-sifat eksponen, akan mempermudah perhitungan ketiga. Akan mempermudah perhitungan kita. Nah, itu salah satu manfaat mempelajari atau menguasai sifat-sifat eksponen. Akan bisa mempermudah perhitungan kita. Oke, ke sifat keempat. A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya dikalikan. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kalian kalikan. Ya. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, nilainya ini akan sama aja dengan 2 pangkat 3 kali 4, 12. Gitu. Sifat kelima. Nah, kalau ada perkalian, kemudian kita pangkatkan, ya, maka masing-masing isi di dalam kurung ini, yang perkalian ini, kalian pangkatkan. Contohnya, 2x 2x dipangkatkan 3, ini sama dengan berapa? Sama aja dengan 2 pangkat 3 kali x pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Oh, sama aja dengan 8x pangkat 3 gitu. Ya. Yang keenam, tadi kalau perkalian dipangkatkan, masing-masing kita pangkatkan. Nah, yang keenam, kalau pembagian sama aja. Ya. Misalkan kalian ada pecahan nih, 2/3 mau kalian pangkatkan 2. Hasilnya berapa? Ya masing-masing kalian pangkatkan. 2 pangkat 2 per 3 juga dipangkatkan 2. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Oh, ternyata 2/3 kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4/9 gitu. Ya. Nah, yang ketujuh, ini kalau kalian menemukan perpangkatan bilangan berpangkat negatif. Ya, bilangan berpangkat negatif. Contohnya, berapa sih nilai 2 pangkat negatif 3? Kadang ada yang menjawab negatif 8 katanya. Itu keliru. Ya, kita gunakan sifat yang ini. Kalau pangkatnya negatif, 2 pangkat negatif 3 itu sama aja dengan 1/2 pangkat positif 3 gitu ya. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat positif N. Jadi 2 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 1/2 pangkat 3 berapa? 8. 1/8. Ya. Oke, sifat ke-8. Nah, ini kalau pangkatnya bentuk pecahan ya. Jadi kalau soal nomor 1 sampai 6, sifat nomor 1 sampai 6 ini untuk bilangan berpangkat bulat yang bulat positif ya. Yang ke-7 ini pangkat negatif, yang ke-8 ini pangkat pecahan. Contohnya, pangkat pecahan. A pangkat M per N, ini akan menjadi A pangkat M, kemudian indeksnya itu N. Menjadi akar dengan indeks N. Contohnya, 2 pangkat 3/5 misalkan. Ini kalau kita ubah ke bentuk akar gimana? Akan menjadi 2 pangkat positif 3. Di sini indeks akarnya itu pembagi pangkatnya 5, atau sama aja dengan akar pangkat di sini 5 ya. 5, kemudian di sini 2 pangkat 3 berapa? 8. Oh, sama dengan kayak gini. Ya. Nah, ini sifat-sifat eksponen. Silakan kalian pause, dicatat boleh, atau mau di screenshot juga boleh. Nah, ya itu penjelasan dari Pak Dian. Sebenarnya itu bukan Pak Dian ya, tapi Pak Dian ngambil YouTube dari MATLAB. Ya, itu ada di bawah itu ada itunya, ada alamat
channelnya itu bagus sekali. Channelnya itu berbagai macam materi matematika hadir di sana. Kalau memang kalian tadi kan hanya cuplikan saja. Kalau kalian mau melihat secara full itu linknya ada di deskripsinya Pak Dian. Silakan diklik. Itu full. Dan bagus sekali itu untuk siswa-siswa karena penjelasannya juga mudah dimengerti. Oke, kalau sudah setelah ini kalian akan mendapatkan tugas dari Pak Dian, silakan dicatat kemudian dikerjakan. Pak Dian tidak memberikan tenggat waktu yang singkat, jadi Pak Dian selalu memberikan tenggat waktu yang agak lama. Biasanya Pak Dian memberikan waktu terlambat paling tidak hari Minggu jam 12 malam. Ya, jadi kalau kalian nanti misalkan hari ini belum bisa download atau masih mencari wifi atau mencari sumber paketan data yang lain, silakan nanti pokoknya terakhir mengumpulkan hari Minggu. Mungkin itu saja dari Pak Dian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.